Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali saya membahas mengapa kok sekarang itu jarang ya ada oli yang mengandung tulisan API Starburst ini. Jadi API Starburst ini merupakan tanda bahwa olinya sudah memenuhi standar perlindungan mesin dan kebutuhan fuel ekonomi atau iritnya bahan bakar yang ditentukan oleh ILSAC yang merupakan kombinasi atau gabungan dari perusahaan otomotif Jepang dan Amerika. Jadi kalau olinya itu memenuhi standar perlindungan mesin dan standar uh, keiritan yang dibutuhkan oleh ILSAC, olinya akan mempunyai tanda logo. Dan sekarang ini entah ya, apa ada pemirsa yang bisa tahu oli apa saja yang punya logo seperti ini. Tapi penulis sendiri cari di oli-oli terkenal yang termasuk Delvac NX, Delvac One, Rimula R4X, Rimula R2, Shell, Ultra, Opom, Idemitsu, Eneos, Adnoc, PTT, Total, Valpoli, Mobil Super, Olivastron, Westran, Ravenol, Amsoil, Redline, ya bola bisa kayak penulis kok lupa ya oli mana yang punya logo Starburst. Yang banyak itu adalah oli ini ya, yang logo ini banyak dalam tanda kutip karena banyak pun masih sangat sedikit ya, paling cuma 2% 3% dari yang oli di pasaran itu yang punya logo seperti ini. Penulis jarang sekali menemukan oli yang pakai logo seperti ini. Logo seperti ini kan ada performance levelsnya, jadi API-nya S untuk mobil gasolin, terus C untuk heavy duty truck atau yang pakai diesel gitu ya. Yang ada tulisan resource conserving juga penulis belum pernah merasakan, karena ya resource conserving ini sepertinya hanya oli-oli yang encer saja yang ada, padahal ya sebenarnya bisa ya oli resource conserving itu untuk oli-oli kental. Jadi ini kalau standar-standarnya ini ya, untuk yang CI-nya di bawah, FA-nya di atas, ini standar tersendiri. Untuk standar-standarnya itu mana? Nah ini untuk standarnya yang GF5 2010, SN mulai dari 2010, SN 2010. Yang kalau standar terbaru itu harusnya mulai dari Mei 2021 itu sudah pakai standar beda lagi, jadi pakai SGF 6A atau B. 6A untuk Starburstnya, 6B APC, ini APC ya. Ini untuk yang 6B. Terus ya 1 Mei 2020 API SP. Jadi untuk orang-orang yang pemirsa yang menganggap oli itu harus sesuai dengan tahun keluarannya, harusnya kalau kendaraannya keluaran mulai dari 1 Mei 2020,
olinya harus pakai API-ESP. Walaupun ini sendiri nggak terlalu memaksakan seperti itu, karena ya bisa jadi oli yang sebenarnya lisensinya yang terdaftar adalah APS, nah, bisa saja dia sebenarnya memenuhi syarat API-SN ya, walau nggak semua, seperti misalnya fuel ekonominya nggak baik gitu ya, bisa saja terjadi. Nggak mendukung bensin etanol misalnya, bisa saja gitu. Tapi lain-lain masih bisa lulus, itu sangat memungkinkan kan, karena ya ini ketatnya bukan dari satu sisi saja. Terus ini uh, contohnya FEI lah, kita yang lain-lain ini banyak ya penjelasannya, tapi kita bahas mengapa kok sulit sekali ada oli yang bisa lulus API Starbus ini. Jadi mengapa kok sulit sekali lulus ya. Nah, kita bahas ini kan ada fuel economy requirement, engine protection standard. Kalau engine protection standard itu dari API service-nya. Nah, kalau yang apa jadinya fuel economy requirement itu dari resource conserving. Resource conserving ini ngukurnya bagaimana? Ngukurnya dari list. Nah ini ngukurnya ya. Ini ada namanya FEI SUM, Fuel Economy Index. SUM ini summary tahu. Fuel Economy Index, olinya saat masih baru dan saat setelah 125 jam kepakai. Ini ada persyaratannya untuk XW20 3,8, XW30 3,1, yang full 30 atau kekentalan lain 2,8%. Ini XW16 4,1%. Diiringi juga phosphorus retention minimum 81%. Ini artinya apa sih kok ada retention ini? Ini artinya olinya harus cukup bagus bahannya sehingga bagian aditif fosfornya tidak mudah habis. Kalau oli cepat rusak bahan olinya, fosfornya cepat habis. Juga ini ada high temperature deposit weight-nya ya, keausannya. Kalau yang anehnya yang XW16 0W20 enggak diharuskan, tapi kalau yang lain maksimal 30. Nah, ini yang enggak diharuskan itu rupanya kalau 0W16 0W20 enggak penting ya, bakal menghasilkan deposit atau enggak, mungkin seperti itu. Tapi kita balik ke fuel economy index. Nah ini ujinya adalah seperti ini. Nah ini ujinya pakai mesin seperti ini, yaitu mesin general motor bensin, mesin bensin general motor P6 3,6 liter versi 2012. Ini bisa mengganti oli ketika mesin sedang jalan. Mesinnya jalan seperti ini. Ujinya 196 jam dan kondisinya bermacam-macam. Ini ada RPM-nya, torsinya, suhu olinya, suhu coolant. Ada yang tenaga torsinya 105 derajat, RPM-nya 2000, 1500, suhunya 65 sampai 115. Ini berarti ya cukup dingin lah. Terus untuk suhu dinginnya torsi 20 nm, dilakukan di RPM idling mungkin ya 695, suhu 115 dan 35. Ini suhu mesin ya, suhu olinya, suhu, jadi ada kemungkinan suhu oli itu jalan 35 derajat. Ini fuel economy index-nya. Nah perhatikan di sini nggak ada RPM 4000, 6000, apalagi 9000 ya. Jadi fuel economy index ini dicapai di kecepatan cruising 2000 km,
terutama yang ini. Jadi itu syaratnya ya, jadi syaratnya sangat berat. Jadi kayaknya wajar ya kalau sekarang ini kita sangat sulit sekali menjumpai oli yang mempunyai logo seperti ini. Jadi kalau memang ingin mengikuti rekomendasi pabrikan menggunakan oli yang sudah sesuai standar API, maka harus cari tanda ini di bungkus olinya. Silakan hunting ya, penulis sendiri nggak pernah tahu ada logo seperti ini, nggak peduli penulis pakai oli yang kalau dicoba enak. Oli ini oli mesran SI40 campur minyak goreng 10% atau 30%, tergantung keperluan. Campur sama oli samping kalau merasa kurang aditif, campur juga VTMS minyak silikon kalau merasa olinya nggak konsisten saja. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.